Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Enggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, Ya ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan beliau Prof. Abdul Muthalibnya agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengalaman dan handal, jadi waktu disuntik tadi tidak terasa sakit sama sekali. Disuntik vaksin terakhir, waduh, sudah lama ya. Saya sudah lupa, tapi mungkin pas mau haji itu ada suntik untuk meningitis dan flu. Ya, tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan memberikan tanggapan tentang vaksin, di mana pemerintah Indonesia telah mengimpor dari luar negeri vaksin untuk akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa vaksin ini bernama Sinovac. Ya. Vaksin ini adalah virus yang dilemahkan sehingga memunculkan antibodi untuk mengalahkan virus tersebut. Nah, virus ini dapat dikalahkan dengan vaksin Sinovac. Sebenarnya ada beberapa vaksin yang lain, yaitu Pfizer dan Moderna, tetapi Indonesia lebih memilih vaksin Sinovac. Nah, jadi saudara-saudara, tetapi vaksin Sinovac ini dihubungkan dengan antikris, yaitu angka 666. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam Wahyu 13 ayat 18, ya, saya akan membacakannya buat kita. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, jadi ada isu bahwa di vaksin ini, dalam cairan vaksin ini, ketika disuntikkan kepada manusia, maka di dalam cairan itu ada angka 66, ya, di mana itu merupakan dicurigai
ya merupakan tanda dari antikris. Sehingga cairan dalam cairan vaksin itulah sebagai tanda bahwa kita memiliki lambang dari antikris. Nah, saudara-saudara, ini isu hoax yang bersebar di mana-mana. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian? Nah, ternyata setelah saya mengikuti penjelasan dari Menteri, yaitu Erick Thohir, yang diwawancarai oleh Najwa Shihab, ternyata tanda barcode itu, ya sebenarnya ini adalah barcode. Barcode itu sebenarnya ada di dalam tempat cairan itu, botol kecil cairan itu. Barcode itu ada di situ, ya. Jadi bisa dibilang barcode, ya. Itu maka ketika barcode itu, botol itu dibawa kemanapun, maka barcode itu karena tempel di botol itu, maka itu akan bisa dilacak di mana saja. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Erick Thohir, jadi ketika botol itu dibawa kemana saja, maka bisa dilacak, yaitu kendaraannya, lokasinya, di mana berada, itu semua bisa dilacak. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa barcode itu tidak di dalam cairan. Ya, barcode itu tidak berada di dalam cairan. Barcode itu ada di dalam botol kecil tempat cairan vaksin tersebut. Nah, apabila ya barcode itu ada di dalam cairan itu, maka itu yang menurut saya tentunya bisa membahayakan. Dan saya rasa itu kurang tepat, ya, karena cairan kalau diisi barcode itu nggak mungkin, saudara. Barcode itu di mana-mana, barcode itu ada ditempel, ya. Kita ketahui bersama bahwa setiap benda itu ada barcode-nya. Ini contoh saya tunjukkan, ini ada barcode-nya, ya. Ya, ini barcode. Jadi sebenarnya apa yang beredar ya di beberapa masyarakat di media sosial itu hoax. Dan kemudian berikutnya adalah yang penting kita ketahui adalah orang yang memiliki tanda 666 itu adalah orang yang tidak lahir baru. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Artinya apa? Kita orang yang lahir baru, orang yang sungguh dalam Kristus, kita tidak akan memiliki tanda itu. Justru firman Tuhan berkata bahwa orang yang tinggal dalam Kristus akan memiliki tanda, yaitu tanda anak domba. Ya, tanda anak domba di dahi kita, di mana nama kita tercatat di sorga. Jadi tidak mungkin orang yang milik Kristus, ya, sudah ada tanda anak domba, kemudian ada tanda barcode lagi, atau maaf, tanda 66 antikris. Itu sebenarnya tidak logis dan tidak tepat. Ya, kenapa? Karena orang yang lahir baru adalah milik Kristus. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya bagaimana sikap kita terhadap vaksin, maka setelah saya mencoba berusaha mempelajarinya, maka ternyata barcode itu tidak di dalam cairan. Ya. Barcode itu tidak ada dalam cairan, barcode itu hanya ada di dalam botol itu, di luar botol itu, kemasannya. Sehingga saya rasa kita sebagai orang Kristen pun bisa aman memakainya. Ya. Kecuali barcode itu ya dalam benda kemudian dimasukkan di dalam tangan kita, atau bentuk chip dimasukkan ke dahi, ya, dimasukkan, ya. Nah, itu bagi saya itu harus kita evaluasi, kita harus pikirkan. Kenapa? Karena kalau benda itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, nah itu tentunya kita harus perhatikan apa fungsi dari benda itu, ya. Tapi untuk dalam konteks vaksin ini, ya, saya rasa cukup aman, ya, karena kita tidak di dalam tubuh kita tidak dimasukkan benda tertentu, ya. Dan sebagaimana wawancara dari Najwa Shihab di Trans, ya, bahwa Gubernur Jawa Barat Raffi Ahmad dan Presiden kita Jokowi juga sudah divaksin, ya. Itu berarti bahwa vaksin itu aman dan tidak berpengaruh secara teologis dan secara iman Kristen. Artinya ketika kita divaksin, kita tidak menjadi anggota antikris. Nah, ini penting bagi kita. Nah, oleh sebab itu sikap secara singkat saja, saudara, untuk mempertegas kita bahwa, ya, barcode itu tidak ditanamkan di dalam tubuh kita.
barcode itu tidak ditanamkan dalam tangan dan dahi dan bahkan tangan kita. Ya, tanda barcode itu hanya ada di kemasan, yaitu botolnya. Oleh sebab itu, saya pikir tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Umat Kristen kita boleh ya divaksin. Sebagaimana seruan dari Ketua Umum GBI, ya Rubin Adi Abraham, bahwa vaksin itu aman dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya berpikir bahwa itu aman. Dan kita orang Kristen mengambil sikap siap untuk divaksin. Demikian saja tanggapan singkat dari saya, saudara-saudara. Salam, Tuhan Yesus memberkati.